ovipar, dan ovovivipar. Sekarang sebelum kita masuk ke materi perkembangbiakan pada hewan, kalian harus paham terlebih dahulu kingdom Animalia atau kerajaan hewan yang sudah kita pelajari pada kelas 7. Di sini kingdom Animalia ada dua, ada vertebrata dan vertebrata. Kemudian vertebrata itu ada Porifera, Rentenata, Vermes, Mollusca, Arthropoda, Eosinophilmata. Sedangkan vertebrata itu ada Mammalia, Apes, reptil, amfibia, dan fishes. Nah, di sini adakah yang punya hewan peliharaan di rumah? Saya punya berapa? Seperti itu ayam, kambing, dan kucing. Ya, kucing. Kucing saya beranak, kalau ayam saya bertelur. Ya, oke. Nah, di sini ibu ada hewan, ada yang tahu hewan apa ini? Ya. Kalau ini hewan apa ini? Semut. Ya. Oke. Jadi ketiga hewan ini apakah perkembangbiakannya sama? Benar, tadi ikan berkembangbiaknya dengan bertelur. Nah, ini sama-sama itu cara berkembangbiakannya dengan parthenogenesis. Apa itu parthenogenesis? Parthenogenesis itu berkembangbiakan tanpa melalui proses fertilisasi, tanpa adanya sel sperma. Oke, dari sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya ya, akan fertilisasi itu apa? Oke, pertanyaan bagus. Jadi teman-teman, apakah ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman? Saya Bu, fertilisasi itu bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Ya, bagus. Nah, ya, fertilisasi itu bertemunya antara sel sperma dan sel telur. Nah, fertilisasi itu ada dua, internal dan eksternal. Internal itu terjadi dalam tubuh induknya, sedangkan eksternal itu terjadi di luar tubuh induknya. Oke. Sekarang ibu akan membagi pelajaran menjadi 4 kelompok terdiri dari 6 orang. Terima kasih Bu. Nah, untuk informasinya bisa kalian cari di buku maupun rencana. Proses fertilisasi jawabannya E, aseksual. Yang nomor 2, perkembangbiakan yang terjadi karena adanya proses fertilisasi, jawabannya B, seksual. Yang nomor 3, bentuk reproduksi aseksual di mana betina memproduksi sel telur yang berkembang menjadi embrio tanpa
Melalui proses fertilisasi, jawabannya D, parthenogenesis. Selanjutnya yaitu contoh hewan yang berkembang biak dengan membentuk tunas, itu jawabannya F, hidrat. Yang nomor 5, contoh hewan yang berkembang biak secara seksual dengan bertelur, itu ayam. Dan yang terakhir yaitu perkembangbiakan pada hewan dengan ciri-ciri yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan memiliki rambut di permukaan kulitnya, itu vivipar. Dia perkembangbiakannya ovovivipar. Ya. Terus ini cacing planaria. Dia perkembangbiakannya dengan fragmentasi, kucing dengan vivipar, ubur-ubur secara tunas, kemudian bebek dengan ovipar, lebah dengan parthenogenesis. Oke. Kelompok 4 bisa ditunjukkan aja. Aktivitas 3, menemukan kata-kata yang berhubungan dengan perkembangbiakan pada hewan dalam kotak berikut ini. Ada berapa kata-katanya? Ada 10, Bu, yang kami temukan. Sama. Oke. Bisa dari ketemu semua. Bisa ditemukan. Berikan tepuk tangan untuk kalian yang sudah maju. Perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi 2. Apa tadi? Aseksual dan seksual. Seksual itu dibagi menjadi 3. Yang membentuk tunas, fragmentasi, parthenogenesis. Sedangkan seksual itu dibagi menjadi 3 juga, ada vivipar, ovipar, dan ovovivipar.
Kesimpulannya yaitu perkembangbiakan pada hewan dibagi menjadi dua, yaitu secara aseksual dan seksual. Aseksual terdiri dari membentuk tunas seperti ubur-ubur dan hidra, dan fragmentasi seperti planaria, dan parthenogenesis seperti semut dan lobster. Sedangkan seksual terdiri dari vivipar, contohnya sapi, kambing, dan kucing; ovipar, contohnya ayam dan ikan; dan aquavivipar, contohnya hiu dan tai. Terima kasih Mbak Rina. Jadi untuk